Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Primansyah. Saya dari jurusan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari modul misalignment pada praktikum fenomena dasar mesin di jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apa sih itu misalignment? Misalignment itu adalah suatu ketidaklurusan antara dua sumbu poros, di mana satu poros penggerak dan satunya poros yang digerakkan. Dia mengalami ketidaklurusan atau ketidaksebarisan, atau bisa kita sebut ketidaksimetrisan. Nah, adapun jenis-jenis dari misalignment itu ada 3. Yang pertama itu adalah parallel misalignment, yang kedua ada angular misalignment, yang ketiga ada combination misalignment. Yang pertama itu ada parallel misalignment, di mana dua sumbu poros dia mengalami ketidaksejajaran atau ketidaksimetrisan pada poros yang lainnya. Yang kedua ada angular misalignment, di mana dua sumbu poros, yang satu poros ini mengalami penyimpangan yang menyudut. Yang ketiga ada combination misalignment, di mana combination misalignment itu adalah kombinasi dari paralel dan angular. Kalau kombinasi itu jadi dia dua poros yang terjadi penyimpangan sudut dan ketidaksimetrisan atau ketidaksejajaran antara poros lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya misalignment itu salah satunya adalah faktor usia si mesin. Mungkin usia mesin yang sudah harus kita repair kembali, yang mungkin komponen mesin ada yang sudah terjadi korosif, atau kurangnya sifat material yang terjadi pada komponen mesin tersebut yang menyebabkan terjadi misalignment, atau baut-baut yang kendor, itu dapat menyebabkan terjadi misalignment. Ketika mesin tersebut mengalami misalignment, apa sih yang kita lakukan? Nah, kita lakukan alignment. Alignment adalah suatu pekerjaan atau suatu proses di mana tugasnya itu mensimetriskan antara dua poros yang mengalami misalignment tersebut. Untuk metode yang digunakan pada alignment, untuk proses mensimetriskan, itu kita menggunakan, sebenarnya ada 3 metode. Ya, yang pertama ada metode dengan visual yang penglihatan kita dengan menggunakan mistar atau penggaris. Jadi kita hanya mengukur dengan penggaris. Nah, seperti itu. Jadi sederhana, murah juga, tapi kurangannya ya kurang teliti dan kita susah memprediksi atau menganalisisnya ketika menggunakan mistar. Yang kedua itu ada menggunakan metode dial indikator, di mana dia menggunakan sistem alat dial indikator untuk mengukur tingkat seberapa besar misalignment atau offset yang terjadi pada poros atau kopling. Karena si dial indikator ini memiliki ketelitian 0,01 mm, jadi cukup teliti dibanding sebelumnya. Yang ketiga itu ada metode laser. Nah, metode laser ini adalah metode yang paling canggih atau setelah modern, di mana kita menggunakan laser untuk melihat terjadinya seberapa besar misalignment yang diakibatkan pada mesin tersebut. Jadi kita bisa melihat pada suatu outputnya di monitor untuk melihat seberapa besar misalignment yang terjadi. Oke, jadi di sini adalah pengaplikasian alignment pada suatu poros atau kopling ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada raw alignment. Kita pengecekan kekasarannya dulu ya. Seberapa sih ukurannya, jauhnya. Kita ukur macam material, kita ukur seberapa jauh ketinggiannya, apakah parah atau tidak. Nah, nantinya itu bisa diganjel bawahnya di kaki-kaki pada motornya agar disesuaikan tingginya. Lalu diukur kembali apakah telah rata atau sejajar dari setiap sisi, dari atas, terus yang sebelah kanan dan sisi yang lainnya.
elimination of obvious softwood. Jadi kakinya kita mengatur kekencangan baut pada si motornya itu. Kita kencangkan semuanya. Sekalian kita kencangkan, sekalian kita atur juga posisinya. Lalu kita cek softwood yang telah kita ganjal tadi sebelumnya. Ngecek kekuatan dari ganjalan tersebut. Lalu kita tambahkan lagi. Jika masih kurang, kita sesuaikan lagi kembali ganjalan tersebut. Selanjutnya ada pengencangan pada tiap baut. Itu semuanya rata ya, sama rata sejajar dari yang kiri atas, sisi sebelah kiri, terus ke kanan, bawah, dan seterusnya. Itu jangan langsung kencang, jadi semua sama rata, satu putaran sampai semuanya yakin kencang gitu. Nah, pengecekan selanjutnya kita menggunakan dial indikator. Nah, ketika setiap aspek telah kita lakukan, artinya alignment telah selesai. Mungkin cukup sampai sini aja dari penjelasan di modul misalignment. Saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan dari diri saya mengenai penjelasan materinya atau pengaplikasiannya. Saya berterima kasih kepada Bang Esan selaku asisten laboratorium di modul misalignment karena telah memberikan materi-materi yang bisa kami sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.